sebelumnya perkenalkan aku Wida, aku adalah alumni dari program studi Sastra Indonesia Universitas Udayana angkatan 2020. Halo semuanya, perkenalkan saya Nikade Arisna Dwi Intari, alumni mahasiswi program studi Sastra Indonesia angkatan 2020. Halo Sobat Sastra Indonesia, perkenalkan nama saya Oktiana Gunawan Putri, kerap disapa Okti. Saya mahasiswa Sastra Indonesia angkatan 2021 yang mengambil peminatan sastra. Halo Sobat Sastra Indonesia, perkenalkan nama saya Moses JSKL. Saya berasal dari program studi Sastra Indonesia. Saat ini saya angkatan 7 dan kesibukan saya sedang mengerjakan proposal penelitian. Saya juga berasal dari penjurusan linguistik. Halo, saya Ubayal Lebaran dari program studi Sastra Indonesia angkatan 2022. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komang Ade Sarwita. Saya dari program studi Sastra Indonesia angkatan 22 yang saat ini sedang duduk di semester 5. Kesibukan saya ini adalah menjadi mahasiswa magang di RRI, teman-teman. Aku rasa sih di sini itu lumayan cukup jelas ya antara sastra Indonesia dengan pendidikan bahasa Indonesia. Yang mana sastra Indonesia itu tentunya lebih kepada teori-teori murni atau bagaimana sastra itu sendiri. Sedangkan kalau pendidikan itu jelas dia tuh kita dididik bagaimana agar bisa menjadi seorang tenaga pendidik atau guru bahasa Indonesia. Dalam program studi Sastra Indonesia, kita diharapkan nantinya akan menjadi kritikus sastra. Nah, kritikus itu tentu nanti akan membedah atau membahas terkait teori-teori sastra itu sendiri. Sedangkan saat kita mengikuti kuliah pendidikan bahasa Indonesia, tentunya nantinya akan diharapkan menjadi pendidik yang nantinya kita harus memiliki bekal terkait metode dalam pengajaran, sehingga nanti siap untuk mendidik siswa-siswa di sekolah tentunya. Dari namanya itu memang memiliki kemiripan ya, dan orang awam juga akan menganggap bahwa mahasiswa sastra Indonesia itu nantinya pasti menjadi pendidik. Bisa, namun pada dasarnya saat di kelas kami tidak difokuskan untuk menjadi pendidik. Dari Sastra Indonesia, kita belajar bahwasanya teori-teori terkait sastra dan linguistik sehingga menghasilkan output berupa hasil penelitian. Sedangkan di pendidikan bahasa Indonesia lebih diajarkan bagaimana evaluasi pembelajaran, bagaimana cara mengajar, metode pengajaran, dan itu dibagi lagi menjadi beberapa metode. Seperti yang kita ketahui ada namanya metode pedagogi, itu bagaimana cara mengajar peserta didik, dan andragogi mengajar orang dewasa atau adult learning. Dan selain itu di Sastra Indonesia kita belajar bagaimana memahami berbagai macam teori, ada teori sastra dan teori linguistik. Dan kebetulan saya dari linguistik, jadi teori yang saya pelajari khusus di linguistik yaitu ada fonologi, morfologi, sintaksis, dan semacamnya. Utamanya, fokus utamanya dari program studi Sastra Indonesia itu yang pertama tentunya mempelajari sastra dan bahasa secara mendalam. Kemudian dari segi pendidikan bahasa Indonesia itu akan berfokus pada pengajaran yang dilakukan kepada anak SD, SMP maupun ke SMA. Meskipun antara sastra dan bahasa itu tidak dapat dipisahkan, artinya seperti jalan dan tujuan, namun memiliki ranah masing-masing. Seperti halnya sastra, kalau kita telaah perbedaannya, yaitu sastra eksplorasi dan mengkaji karya sastra pada umumnya seperti novel, puisi, cerpen, dan lain sebagainya. Dan di sini juga dipelajari tentang mengkritik karya sastra. Biar apa? Biar menghasilkan karya sastra yang baru ataupun melahirkan karya sastra yang lain. Berbicara masalah apa saja yang dipelajari di penjurusan sastra atau linguistik, saya sebagai mahasiswa semester 5 sudah memilih penjurusan linguistik waktu itu di semester 3. Jadi linguistik itu belajar tentang bahasa ya, lihat dari kata bahasa linguistik itu sama dibagi menjadi dua. Ada bidang mikro dan ada bidang makro. Atau bidang mikro ini biasa disebut dengan linguistik murni sebagai tanjakan untuk bisa menganalisis linguistik makro.
Kebetulan dulu saya merupakan mengambil atau saya dikatakan mengambil linguistik karena saya lebih suka bagaimana mempelajari tentang asal-usul bahasa itu sendiri. Belajar di Sastra Indonesia, terutama dalam program studi Sastra Indonesia di Universitas Udayana, dan saya mengambil penjurusan linguistik. Yang saya pelajari itu beragam, dari bagaimana cara kita mengenal sistem bunyi atau fonologi, sintaksis, morfologi, dan banyak lagi. Dan kalau di sastra juga kan seperti yang sudah saya pelajari juga, ada semiotik dan banyak hal yang bisa kita pelajari di sastra Indonesia. Kalau di sastra yang saya ingat itu ada 3M. Yang pertama, kami menciptakan, kemudian mengapresiasi, dan mengkritik. M selanjutnya, jadinya 4 ya jadinya ya. M selanjutnya adalah menganalisis. Jadi selain menjadi pencipta karya, kemudian mengapresiasi hasil karya orang lain dan siap dikritik dan mengkritik sastra, kami juga diajarkan untuk menganalisis karya sastra tersebut. Jadi kalau di SMA kita sudah sering ya mengenal unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, tapi kalau di sastra itu lebih, apalagi khususnya sastra Indonesia ya, itu lebih kompleks lagi. Saat saya mempelajari itu di sekolah di SMA dulu, saya tidak pernah berpikir bahwa sastra Indonesia atau bahasa Indonesia itu sekompleks itu, bisa diaplikasikan dengan teori-teori yang ada, baik itu ilmu psikologi maupun sosiologi. Namun saat saya belajar di sastra Indonesia, ternyata saya mengetahui dalam bahasa yang kita pelajari itu ada sistem-sistem, ada pembentukan, ada suatu hal yang menjadi aturan-aturan dalam berbahasa, sehingga itu bisa kita lihat secara logis dan terstruktur tentang suatu bahasa. Jadi sastra Indonesia tuh mengkaji, menganalisis, mengkritik, mengapresiasi. Mengapresiasi apa? Yaitu karya sastra seperti novel, puisi, naskah drama, dan lain sebagainya. Nah, untuk di linguistik sendiri mungkin saya mengenalkan salah satu mata kuliah yang saya sukai, yaitu dialektologi. Mungkin menurut orang-orang dialektologi ini susah ya, karena kan kita mempelajari bagaimana dialek seseorang. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa di Indonesia sendiri pun itu kadang satu provinsi pun, satu kabupaten pun dialek mereka sendiri itu berbeda-beda. Dialek antara orang kota dan orang desa pun bisa berbeda. Ini menurut saya sangat menarik gitu. Bagaimana kita mempelajari misalkan dialek bahasa Indonesianya orang Bali dengan orang Jawa itu tentunya berbeda. Bahkan dari hurufnya saja, dari cara mereka menyebutkan huruf T misalkan, huruf A, huruf B itu berbeda. Sebagian besar membedah bagaimana bahasa itu dibentuk, bagaimana bahasa itu digunakan. Karena banyak yang bilang juga linguistik itu matematikanya bahasa karena dipelajari secara sistematis. Gimana sistematisnya seperti apa gitu kan? Sistematisnya itu dimulai dari kata. Bagian terkecil dari sebuah bahasa itu adalah kata. Kalau di kimia itu kan ada atom, tapi kalau di bahasa itu ada kata. Jadi kita bedah dulu bagaimana kata tersebut dibentuk, kemudian bagaimana bunyi-bunyi bahasa tersebut sehingga nantinya ke tahap selanjutnya yang lebih besar, yaitu kalimat, kemudian dilanjutkan dengan klausa, kemudian paragraf, kemudian ada yang namanya wacana. Wacana yang paling besar dalam studi linguistik. Di linguistik itu luas, kita bisa belajar banyak hal, dan di linguistik juga ada beberapa, misalnya ada fonologi. Fonologi itu belajar, kita berbicara tentang bunyi bahasa, ada morfologi, ada sintaksis, ada semantik, dan pragmatik. Dan yang paling menarik dari linguistik, dan saya juga tertarik untuk membedah ilmu tersebut, namun sayangnya tidak saya dalami, yaitu linguistik forensik. Ketika kami atau orang awam ketika baru tahu sastra Indonesia, oh tentang bahasa Indonesia, jeblek, udah secara umum. Tapi sesungguhnya bahasa itu bisa menjadi senjata dan identitas. Sehingga perlu adanya ahli yang menganalisis bagaimana bahasa itu digunakan sebagai identitas dan bagaimana bahasa itu digunakan sebagai senjata. Di linguistik forensik meneliti bagaimana bahasa itu digunakan sebagai
senjata, entah untuk menyakiti orang lain, entah untuk menjatuhkan orang lain. Jadi kekerasan secara nonverbal itu yang menarik. Dan kalau kita berbicara soal linguistik juga tidak cukup beberapa saja, karena di pembidangan itu sangat banyak. Jadi bagaimana kalian atau yang ingin mengambil sastra Indonesia, tepatnya di penjurusan linguistik, harus bisa pandai untuk ibaratnya melihat apa yang akan kalian pilih. Saya sebagai mahasiswa yang mengambil konsentrasi sastra, banyak tentunya teori-teori yang diajarkan oleh dosen-dosen saya terkait ilmu-ilmu sastra. Jika rekan-rekan berpikir sastra itu hanya mempelajari tentang drama, novel, pembuatan novel, ataupun puisi, ternyata sastra itu sangat luas. Misalnya saja ada teori psikologi sastra. Psikologi sastra. Siapa mengira bahwa tokoh-tokoh di dalam karya sastra itu bisa kita teliti secara psikologisnya, yaitu psikologi tokoh atau apa konflik batin yang terjadi di dalam novel tersebut. Ternyata teori sastra itu tidak hanya sebatas teori saja, teman-teman. Ternyata teori sastra ini bisa banyak sangat bisa diaplikasikan lewat teori-teori yang lain, sehingga sastra ini masih relevan dengan kita sebenarnya, karena walaupun sastra itu dianggap kuno, hanya teks bacaan, ternyata bisa kita lihat realita-realita yang ada dalam sosial itu bisa kita bandingkan dalam suatu karya sastra itu sendiri. Yang dipelajari dalam penjurusan sastra. Oke, yang pertama yang paling menarik menurut saya yaitu penulisan skenario puisi. Di sana kita digenjot, artinya kita dibentuk karakter kita untuk menjadi seorang penulis. Dan itu merupakan satu elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam kejurusan sastra. Beda halnya dengan linguistik. Mungkin antara sastra dan linguistik emang sama-sama berkesinambungan ya, artinya saling bersinggungan. Tetapi kalau di jurusan linguistik itu lebih ke mengkaji tentang struktur bahasa mungkin ya, dan semisal struktur bahasa, juga fonologi dan lain sebagainya. Saya juga nggak terlalu paham tentang linguistik. Dahulu saya juga bertanya, masuk jurusan sastra Indonesia tuh apa sih nanti kerjanya? Ini kayaknya pertanyaan yang ini nih lebih tua dari usia saya. Kayaknya sangat diremehkan banget ya. Lulusan sastra Indonesia tuh mau jadi apa sih? Bahkan sampai ada lagunya loh. Jadi prospek kerja lulusan sastra Indonesia, kalau orang awam akan menyebutkan bahwa prospek kerja kita stuck di pendidikan atau sebagai tenaga pendidik. Sebenarnya nggak ada yang salah, karena menjadi tenaga pendidik juga hal yang cukup baik, bukan cukup ya, sangat baik ya, karena lulusan apapun di sekolah manapun memerlukan pelajaran bahasa Indonesia. Masalah prospek kerja lulusan sastra Indonesia menurut saya cukup tinggi, karena dimanapun ada niat itu aja jalan. Baik lagi karena misal sekarang apalagi kita berada di negara Indonesia, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang pastinya menurut saya ini bahasa Indonesia masih memerlukan beberapa hal yang harus diperinci terlebih dahulu agar bisa menjadi konkret dan baik menurut saya. Kemudian perlunya juga adalah para lulusan sastra Indonesia, khususnya linguistik maupun sastra, bisa memiliki peran yang aktif untuk pengembangan bahasa Indonesia selanjutnya. Hampir semua pekerjaan di sini tentunya memerlukan bahasa ya, bahasa Indonesia terkhususnya, karena kita tinggal di Indonesia. Bahkan untuk jurusan-jurusan lain pun ketika mereka menyusun entah skripsi, laporan, tentunya perlu mempelajari juga bagaimana itu bahasa Indonesia. Jadi kalau untuk prospek kerjanya, sejauh ini saya rasa seorang lulusan sastra Indonesia itu mungkin bisa menjadi content creator, juga bisa copywriter, atau enggak guru tentunya juga bisa, dosen, atau mungkin ke administrasi juga. Jadi menurut saya prospek kerjanya itu lumayan banyak sih kalau kita mau untuk
mengasah diri kita. Jadi tidak hanya stuck di situ saja, karena kan kalau misalkan kita belajar sastra Indonesia bukan berarti kita menutup diri untuk mempelajari bahasa-bahasa yang lain. Karena di jurusan sastra Indonesia sendiri pun kita juga mendapatkan mata kuliah seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Belanda, dan bahasa Arab. Jadi menurut saya bahasa-bahasa itu juga bisa dijadikan penunjang untuk kita mengasah diri lebih baik lagi. Dari pengalaman yang sudah saya lakukan, saya sempat mengajar di salah satu sekolah terkait kampus mengajar. Jadi bisa dikatakan sastra Indonesia juga bisa untuk mengajar, tapi karena difokuskan untuk sarjana pendidikan, namun hal itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya lulusan ini juga tidak dapat mengajar. Namun banyak peluang besar untuk lulusan sastra Indonesia bisa mengajar di institusi, tapi baik lagi bagaimana kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Dalam bidang media, seorang sastra Indonesia bisa menjadi editor, jurnalis, maupun penulis naskah. Jadi banyak sekali prospek kerja yang dapat diraih sesuai dengan kompetensi dan kemampuan masing-masing. Kalau kita lebih ke ranah kepastian ya mengenai tentang prospek kerja lulusan sastra Indonesia, ya bisa menjadi tenaga pengajar, editor, kritikus sastra, dan lain sebagainya. Juga bisa kok kalau mau menjadi dokter ataupun ingin menjadi ulama besar, ya baca aja naskah drama. Mungkin menurut saya sebagai seorang mahasiswa yang juga ingin melanjutkan studinya, mungkin beasiswa yang bisa kita capai adalah dengan LPDP yang udah disediakan oleh negara, yang dimana itu bergantung pada kemampuan diri kita bagaimana kita bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Selain itu masih banyak lagi kesempatan beasiswa yang diberikan oleh banyak pihak lembaga seperti Erasmus dan lainnya. Peluang untuk melanjutkan studi di luar negeri bagi lulusan sastra Indonesia itu menurut saya cukup tinggi dan memungkinkan. Apalagi jika seseorang itu memiliki tugas untuk meneliti atau mencari ilmu di luar negeri untuk mengembangkan bahasa Indonesia menjadi karya yang lebih baik, pasti akan mendapatkan, mungkin ya untuk saat ini ya mungkin mendapatkan bantuan finansial atau dukungan dari pemerintah agar bisa ilmu bahasa Indonesia ini menjadi lebih baik. Seperti yang kita ketahui kalau bahasa Indonesia itu sekarang sudah mulai diakui oleh dunia. Jadi bahasa Indonesia itu sudah banyak dipelajari di sekolah-sekolah dasar ataupun sekolah menengah di berbagai negara. Contohnya Australia itu sudah mulai dari sekolah, bahkan di perkuliahan sendiri sudah ada jurusan bahasa Indonesia. Jadi kalau untuk lulusan S1 Sastra Indonesia itu sangat memungkinkan bagi kita untuk melanjutkan S2 di luar negeri. Mungkin mengambil jurusan seperti education atau sastra juga bisa, atau mungkin ke sosial juga sangat bisa ya. Jadi menurut saya peluang pendidikannya itu lumayan besar ya. Ada salah satu universitas yang saya baru-baru ini cari tahu di Belanda ya, karena memang banyak sekali dosen-dosen atau orang yang saya kenal itu memulai program magisternya di Belanda. Jadi di Belanda itu ada beasiswa dari universitasnya sendiri, yaitu namanya Leiden University. Jadi di sana ada fakultas sastranya. Tentunya jika ingin melanjutkan studi di luar negeri sebagai seorang lulusan sastra Indonesia, kita juga harus mampu menggunakan bahasa asal dari universitas tersebut. Misalnya kayak dari Belanda, kita juga harus mampu atau mau belajar deh bahasa Belanda. Kemudian saya juga sempat mengikuti program shortcuts dari Busan University dan sudah ada kerjasama juga dengan Universitas Udayana. Mungkin kita sebagai lulusan sastra Indonesia juga dapat melanjutkan studi di Korea. Di Busan juga ada jurusan bahasa Indonesia juga, kemudian di Hanguk University juga ada. Jadi teman-teman bisa melanjutkan studinya di beberapa negara selain di Korea yang tadi saya sebutkan, juga di negara Malaysia juga ada. Namun kembali lagi ada syarat yang harus dipenuhi seperti mampu berbahasa atau menggunakan bahasa universitas negara asal universitas tersebut. Menurut saya untuk sekarang di berbagai negeri
di luar sana, yaitu sudah membuka program studi sastra Indonesia, yang dimana seperti di Malaysia, terus di Australia, dan mungkin banyak lagi ya. Jadi kesan pesan selama menjadi mahasiswa sastra Indonesia dan menjadi lulusan sastra Indonesia, saya sangat senang karena di sastra Indonesia kita tidak hanya diajarkan untuk mengetahui seluk-beluk bahasa tersebut, untuk mengetahui bagaimana bahasa itu beradaptasi di lingkungan, tapi juga kita diajarkan untuk berbahasa yang baik dan benar. Jadi sekarang saya juga cukup senang karena dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya. Karena pada dasarnya bahasa itu identitas diri kita. Selain identitas sebagai dari mana kita berasal, identitas siapa kita. Dan kita tuh orang yang seperti apa melalui bahasa. Untuk kesannya sangat baik, dikarenakan banyak hal yang diajari di program ini yang sebelumnya saya tidak tahu. Namun saat ini saya bisa mengerti banyak hal terkait apa saja yang ada dalam program studi sastra Indonesia. Selain itu, saya berkesan untuk tenaga pendidik, dosen-dosen yang sangat komprehensif, yang mengajar kami itu bukan sekedar kami mengetahui, namun jauh lebih itu dosen-dosen di sini sangat berkompeten. Saya berharap sastra Indonesia tidak lagi dipandang remeh hanya karena prospek kerjanya, karena kuno, karena tidak sesuai zaman, tidak ada manfaatnya untuk kehidupan. Menurut saya, Prodi Sastra Indonesia itu memberikan pandangan baru untuk saya, memberikan pengalaman baru untuk saya, dan memberikan banyak keluarga untuk saya. Maka dari itu, saya berharap untuk rekan-rekan sastra Indonesia, bahasa Indonesia adalah bahasa kita. Jangan sampai saat kita nanti mengajarkan kepada orang asing terkait bahasa kita sendiri, dan kita melupakan untuk lebih menguasai bahasa sendiri, nantinya malah kita yang harus belajar kepada mereka terkait bahasa kita sendiri. Bukankah itu memalukan, bukan? Kesan saya itu banyak sekali hal dalam jurusan sastra Indonesia yang sebelumnya itu saya bahkan tidak membayangkan kalau saya akan mempelajari hal tersebut. Karena mata kuliah yang diajarkan itu menurut saya baru semua, yang mungkin saya yang di jurusan SMA pun mengambil jurusan bahasa dan mendapatkan sastra Indonesia pun belum mengenal itu gitu. Jadi ketika saya berkuliah di sini mungkin bisa dikatakan sedikit culture shock, tapi itu hal-hal yang menarik buat saya, dan saya merasa belajar sastra Indonesia itu sangat menyenangkan. Kesan saya berkuliah di program studi sastra Indonesia, khususnya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, saya sangat senang sekali dan merasa bahagia. Begitu banyak sekali ilmu-ilmu yang terpendam yang tidak diketahui oleh banyak masyarakat umum, sehingga saya bisa memberikan beberapa ilmu-ilmu terpendam ini untuk masyarakat yang ingin tahu tentang bahasa Indonesia lebih dalam, khususnya linguistik ya. Sastra juga tidak masalah, semuanya bisa bersatu padu menjadi satuan yang luar biasa, sehingga terbentuklah program studi sastra Indonesia. Oke, yang terakhir adalah pesan saya untuk teman-teman sekalian yang ingin memilih sastra Indonesia sebagai program studi kalian. Yang pertama adalah jangan ragu untuk memilih, karena pilihan kalian akan menentukan bagaimana kalian ke depannya. Dan di program sastra Indonesia juga banyak hal yang bisa kalian kembangkan, mau itu kemampuan diri kalian, apapun itu bisa kalian kembangkan, karena di sini banyak kesempatan kalian, banyak wadah yang diberikan juga. Jadi kalian jangan pernah ragu untuk memulai sesuatu, dan tetap semangat juga. Kepada teman-teman yang masih bingung mau ngambil sastra Indonesia atau apa, sastra Indonesia itu bisa banget dijadikan pilihan. Mungkin kamu bisa meyakinkan orang-orang yang meragukan sastra Indonesia, yang menganggap sastra Indonesia itu mudah, gampang, ataupun hal yang tidak perlu dipelajari karena kita sudah menggunakan bahasa Indonesia sejak kecil gitu. Itu salah menurut saya gitu. Kamu bisa meyakinkan orang-orang bahwa sastra Indonesia itu sangat perlu dipelajari dan kita harus melestarikannya. Karena kita
orang Indonesia gitu, karena orang lain pun dari negara lain pun itu banyak yang mempelajari bahasa Indonesia dan ingin mengenal bagaimana sastra Indonesia itu. Jadi kita sebagai orang Indonesia tentunya boleh banget untuk mempelajari sastra Indonesia ini. Kesannya saya berada di sastra Indonesia, jurusan sastra Indonesia ini, sudah melihat beberapa dunia yang bahkan tidak ada. Dan itu istimewanya anak sastra Indonesia. Untuk pesannya ya, Imam Ghazali yang merupakan imam besar di Indonesia juga pernah mengatakan bahwasanya kalau kamu bukan anak raja dan bukan anak ulama besar, maka menulislah. Sepenting itu menulis dan sepenting itu juga membaca. Jadi pesan saya untuk para masyarakat, jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu, walaupun itu sekedar bahasa atau sastra, semuanya memiliki dampak positif dalam hidup. Kemudian untuk mahasiswa yang mungkin saat ini merasa bingung tentang penjurusan program studi sastra Indonesia apakah linguistik sastra, tidak ada bedanya, semuanya harus berjalan sesuai dengan kehendak kalian. Ketika sudah memasuki ranah tersebut, berani bertanggung jawab, berani berkomitmen bahwa saya akan bisa lulus tepat waktu itu. Intinya.